Harus dipastikan dulu dana itu ada. Tiba uang 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan atau Sumsel ternyata hoaks alias tidak benar. Herianti, anak mendiang Akiditio pun kini ditangkap polisi dan jadi tersangka di Polda Sumatera Saya Selatan. baca berita kemarin, dia ditetapkan jadi tersangka. Dermawan yang tersangka gitu ya. Dia ditetapkan jadi tersangka. Mm-mm. Padahal beberapa media sudah memberitakan bahwasanya dia itu orang yang dermawan. Dermawan. Iya. Jadi, setelah itu dia ditetapkan menjadi tersangka. Berarti dermawan yang tersangka gitu ya. Saya juga dengar ini malah di beberapa grup WhatsApp yang saya jadi salah satu anggotanya di sana banyak dikirim-kirim. Dan ada yang secara khusus kirimkan saya juga. Tapi tumben ya. Saya waktu itu tidak terlalu tertarik baca dia. Di satu sisi ada memang kesan masa benar gitu pikir saya. Jadi saya tidak tertarik membaca dia. Bahkan dia keluar beritanya di salah satu koran lokal pun, dan itu yang nulis itu Dahlan Iskan. Kan kita tahu Pak Dahlan Iskan itu pandai menulis, walaupun dia panjang tulisannya enak kita baca gitu. Beliau pun nulis tentang ini, baik di koran lokal atau koran nasional, karena kan koran lokal sini nih dia nasional yang punyanya gitu. Ada juga di berita-berita online, beliau menanggapi tentang orang yang nyumbang ini. Yang konon katanya namanya Akiditio. Sudah almarhum. Kemudian yang nyumbang ini anaknya namanya Haryani. Anak bungsu dari 7 anak almarhum Pak Akiditio ini. Nyumbang fantastis 2 triliun. Pak Dahlan Iskan udah muji-muji, di zaman sulit kayak gini ada malaikat. Nah, katanya seperti itu kan. Tetapi ditunggu-tunggu memang uang ini tidak datang-datang dia. Karena kita baca juga di media, tidak ada satupun media memberitakan uang ini sudah masuk ke rekening Kapolda Sumatera Selatan. Karena konon waktu itu orang ini akan menyumbang ke Polda Sumatera Selatan. Nah, jadi itulah salah satu yang bikin saya sebenarnya tidak tertarik waktu itu membaca dia. Karena kok ada orang nyumbangnya ke kepolisian, kenapa tidak ke negara langsung gitu kan? Atau ke majelis ulama atau komunitas-komunitas yang memang senang beramal lah gitu seperti itu. Jadi saya tidak tertarik membacanya. Begitupun ketika ini ternyata adalah prank, yang tidak tertarik juga saya menanggapi dia. Kita ini memang terkadang terlalu cepat percaya kepada berita-berita yang belum tentu itu benar. Nah, salah satunya ini. Siapa yuk yang bisa menebak atau siapa yang menyangka ternyata ini prank? Ternyata tidak benar. Dia ini, si penyumbang ini menyerahkan uang 2 triliun. Padahal dia berhadapan dengan polisi. Mungkin kalau dulu siapa namanya yang tapi bohong. Ya gitu siapa namanya? Paleka namanya. Paleka itu ngasih bantuan ke, mohon maaf, mungkin waria. Waktu itu kan ke waria. Nyocok dia tidak takut. Atau mungkin ngeprank ojek online. Ini ngeprank Kapolda. Nah, siapa yang nyangka ini? Nah, sehingga kalau saya sih melihat dia ini tetap, ya kita lihat dari jalan tengahnya ini. Kenapa dia akhirnya tidak jadi nyumbang ini? Pak Akiditio almarhum melalui anaknya dia mau nyumbang 2 triliun ini. Mungkin karena dia tidak mau riak. Dia sudah mau nyumbang karena kemudian se-Indonesia membicarakan dia, muji-muji dia, segala tahu, segala macam orang yang tahu. Akhirnya dia tak jadi dah saya nyerahkan sumbangan ini, tadi terganggu keikhlasan saya, dia bilang kan. Saya pengennya diam-diam sebenarnya. Mungkin itu kemungkinannya.
Atau sebagaimana ditulis sama Pak Dahlan Iskan bahwa uang ini berada di rekening Singapura. Dan mencairkan uang di bank Singapura itu sulit. Nah, mungkin untuk mempermudah pencairannya, sebagiannya dia sumbangkan ke kepolisian. Dengan maksud mungkin dibantu nanti dia mencairkan uangnya yang ada di bank di Singapura itu. Nah, kemudian akhirnya dia ditetapkan jadi tersangka. Ya, walau alam lah. Saya bukan ahli hukum untuk bisa menentukan seperti itu. Cuman di sini memang kita harus berhati-hati dalam menerima berita. Walaupun itu kesannya benar, janganlah terlalu cepat. Tapi coba kita analisa dulu, pikirkan baik-baik. Keyakinan kita, oh tapi saya yakin ini benar, ini harus kita percaya. Ya belum tentu juga keyakinan kita benar kan. Begitu juga keyakinan orang belum tentu juga dia benar. Nah akhirnya di sini dalam menerima berita ini intinya jangan terlalu cepat percaya. Sehingga kena prank. Nah kan seperti itu. Gitu ya.